dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ada keterangan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi ay yadhkura biquwwatin tammatin bihaitsu la yabqa minhu muttasi'un wa yahtazzu min fawqi ra'sihi ila usbu'i qadamayhi wa hiya halatun yastadilluna biha ala annahu sahibu himmatin fayurja lahul fathu an qaribin insyaallah ta'ala. Sebagian para mursyid mereka bahkan ada yang mengharuskan kepada murid-muridnya agar berzikir dengan kuat dan sempurna. Maksudnya zikir jahr yang dimaksud selain zikir jahr juga memperbanyak zikir. Para mursyid banyak yang mewajibkan kepada muridnya untuk melakukan zikir jahr, juga memperbanyak zikir secara umum. Zikir yang paling utama dalam thariqah adalah nafyu itsbat, kalimat la ilaha illallah, juga ismudzat, yakni zikir Allah Allah Allah. Ketetapan zikir jahr ini tentu berlaku ketika kita si murid berzikir bersama. Seperti kita tadi. Murid itu bukanlah hanya orang yang mengaku bahwa dia berguru kepada seorang guru, seorang syekh yang bernama fulan. Murid itu bukanlah orang yang hanya pengakuan dari sepihak. Murid bukan hanya pengakuan saja, tapi murid adalah orang yang berkehendak untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan orang yang mendapatkan otoritas penuh atas bimbingan atau irsyad tersebut dari mursyidnya, terus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika si murid, orang seperti ini menemukan seorang mursyid, seorang guru yang menjaga validitas irsyadat, ajaran-ajaran ala thariqahnya Rasulullah, ajaran-ajaran yang bersumber dari Rasulullah SAW yang tidak terputus sanad silsilahnya, terjaga kevalidannya, validitasnya terjaga, kemurnian ajaran tersebut. Jika si murid atau orang ini, boleh dikatakan belum dikatakan murid, jika orang ini dia mulazamah kepada mursyid, lantas kemudian tujuan utama si murid tidak ada lain kecuali dia ingin mendapat ridho Allah Ta'ala, menggapai cintanya Allah, ingin mengetahui apa yang disenangi Allah, apa yang dicintai Allah, dan mengerti apa yang dibenci Allah, harus bagaimana cara menjauhi kebencian Allah. Nah, jika orang ini berguru kepada seorang mursyid, tujuannya karena ingin memperbaiki akhlaknya, karena Allah menyukai hamba-hambanya yang berbudi pekerti yang luhur. Jika tujuannya tidak lain kecuali ini,
ridhonya Allah, cintanya Allah, perhatiannya Allah, pengenalan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun akan meridhoi orang tersebut. Sehingga ketika Allah ridho kepadanya, maka Allah akan berkehendak untuk menjadikan dia sebagai orang yang baik. Allah akan berupaya terus membimbingnya dan memperbaiki diri si hamba tersebut. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orangnya yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka pasti Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Bukan cuma mengetahui tentang agama, tapi memfaqihkan, memahamkan kepada agama. Maka di dalam thariqah kita belajar tentang hakikat dari sebuah ajaran syariat. Contoh saja, secara lahiriah, secara nafsu manusiawi, memberi kepada pencuri itu seolah-olah rasanya buruk. Memberi kepada wanita pezina atau laki-laki pezina, umumnya umumnya wanita, tapi juga laki-laki juga ada yang jualan, ya kan, jualan sosis gitu. Perempuan juga jualan sorabi, apem. Ngerti ya? Ini yang dimaksud bukan makna sebenarnya sorabi apemnya, sosis bukan makna sebenarnya, bukan. Ya, tapi makna ironi. Yang dimaksud maknanya makna sebaliknya, mukhalafah. Ketika kita memberi santunan, memberikan hadiah, sedekah kepada orang seperti ini, menurut nafsu umumnya manusia, menurut akal pikiran manusia, ini adalah hal yang tidak tepat, betul kan? Tapi ternyata ada dalam keterangan hadis memberi kepada mereka juga sedekah, tapi bukan untuk mengambil kemanfaatan yang buruk. Kita ujuk-ujuk datang ke CR, kita ujuk-ujuk datang ke lokalisasi, gitu kan. Kemudian kita ngasih, tapi dengan imbal balik, pengen diselimuti, ya kan, dengan tubuh hangatnya. Nah, ini tidak benar kalau begitu. Tapi ada seperti wali-walinya Allah yang bahkan kadang terlihat nyeleneh. Gus Mik contohnya, Gus Mik itu seringkali beres tausiah nih, panggilan tausiah di mana, pulangnya sama rombongan 3 orang paling juga, ya, dengan sopir ke lokalisasi, di booking satu tempat, di booking berapa per malam, penghasilan kalian, bayaran kalian per orangnya berapa, sekian, baik aku bayar semua, sini semua bayar semuanya, tutup pintu, ngaji. Karena wali kuat, jenengan gak kuat, mak. Apalagi ngelihat yang semox, denox, montox, monohox, nyelekok gitu kan, aduh, gak akan kuat. Jadi kalau belum jadi wali jangan coba-coba. Ya. Keluar dari situ nanti jadi wali setan lagi. Beda dengan wali. Beda. Makanya banyak dulu para kiai, para ulama, para habaib yang berterima kasih ke Gus Mi. Karena apa? Kewajiban dakwah di tempat-tempat yang para kiai tidak memungkinkan datang ke tempat itu, Gus Mi telah mewakili fardu kifayah itu. Telah mewakili para ulama
di sekitarnya atas kewajiban fardu kifayah berdakwah kepada orang-orang itu. Karena kata Mbah Yai Hamid, kita nih ada kiai-kiai yang suuzon waktu itu. Nah akhirnya kata Kiai Hamid, kita nih belum tentu kuat kalau kita ditempatkan di tempatnya Gusmi gitu. Gak akan kuat. Kita nih pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah, pakai tongkat. Keluar paling pakai sempak doang gitu. Kalau kita nih begitu kan. Kita kembali ke pembahasan ini. Si murid, orang yang tadi dia berguru belajar kepada seorang mursyid, meminta bimbingan kepada seorang mursyid dengan tujuan mengerti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, walaupun seolah-olah itu hal yang buruk, tapi karena tujuannya baik dan caranya benar. Dia bersedekah. Dulu di kampung ada seorang wanita yang memang biasa tinggalnya di Jakarta. Mohon maaf, wanita yang mungkin menjajakan dirinya untuk dipakai oleh laki-laki secara umum, ya. Artinya wanita yang pezinah lah kurang lebih, ya, wallahu a'lam, tapi masyhurnya seperti itu. Masyhurnya seperti itu. Nenek saya tuh sering memanggil beliau kalau pas ada di kampung. Kebetulan sudah pulang kampung. Nenek saya sering kali memanggil beliau. Ngasih sesuatu aja. Kadang nyuruh keluarga, itu kan banyak. Kalau nenek tuh kalau punya mangga, pohon mangga, ada 2, 3, ada 3 pohon mangga. Kalau berbuah enggak dijual. Kemudian diambilin yang tua-tuanya, disimpan dalam gentong. Kemudian kalau sudah matang, itu memerintahkan kami ini cucu-cucunya semuanya nenteng wadah. Kadang pakai kresek. Itu setiap rumah datengin, disamperin. Ya, setiap rumah. Enggak cuma di RT kita saja. RT yang lain kebagian, wilayah RT yang lain kebagian, sampai ke tempat wanita yang tadi. Jadi minimal per rumah tuh 2 buah golek, itu kan gede lumayan ya, buah golek itu gede. Jadi kalaupun dikasih 2 ya cukup lah untuk satu rumah tuh. Sudah matang dulu, dimatangin oleh nenek itu, disimpan, dipeyem heula aja sunda. Ya kita cucunya tuh kan banyak sama santri-santrinya. Jadi bagi-bagi lokasi gitu. Nenteng berapa, kita pakai sepeda kadang bawa bokok yang besar gitu. Bareng-bareng nenteng terus ke tiap rumah, assalamualaikum, dibagiin. Nah, kadang juga nenek ngasih uang ke wanita tersebut. Nenek itu. Yang akhirnya si wanita tersebut ya, dia berhenti total dari perbuatan menjajakan dirinya di perkotaan. Perginya sih ke kota, enggak di kampung. Di kampung siapa yang mau pakai, siapa yang mau bayar, gitu kan, kerek kabeh. Sampai dia berhenti dan kemudian ikut ngaji, istiqomah ngajinya. Tadinya boro-boro bisa baca Quran, itu dari tuturutan alif, patah a, dari awal, dari nol. Terus istiqomah. Kalau ada wiridan, ada setoran sholawat nariyah, sholawat kamilah, hadir setoran sholawat kamilah, rajin. Pas terus sampai beliau itu fasih baca Al-Quran. Jadi ada semaan Al-Quran. Kalau di kampung tuh ada semaan Al-Quran. Jadi setiap orang membaca, nanti diperhatikan ada gurunya. Tapi berkeliling, nanti baca gantian gitu. Ada yang membenahinya. Harusnya seperti itu. Jadi ternyata betul apa yang ada di dalam hadits Rasul.
pemberian kepada orang seperti itu tanpa tendensi tertentu bukan tujuan untuk memanfaatkan tubuhnya, ya, bukan untuk berzina dengannya, tapi tujuannya untuk menghindarkan dia dari menjual dirinya. Ada kalanya kadang orang-orang tersebut sampai berjualan diri itu karena faktor ekonomi. Memang umumnya mereka melakukan itu karena faktor ekonomi, tapi bukanlah alasan yang dibenarkan memang, ya. Karena sesungguhnya masih ada banyak jalan untuk bisa kasab mencari nafkah yang lebih halal. Itu kita yakini itu perkara yang salah. Tapi tidak ada salahnya bagi kita bagaimana caranya menghindarkan orang lain daripada keburukan-keburukan tersebut. Kita memberi santunan kepada mereka, tujuannya supaya mereka berhenti melakukan keburukan tersebut. Mungkin kita kalau melakukan itu dia akan disalahkan orang lain, ya, akan difitnah bisa saja. Tapi hal seperti itu walaupun menurut manusia buruk ketika kita menyantuni mereka. Menurut manusia, akal manusia, nafsu manusia, ngapain? Ada kok yang lain yang lebih berhak untuk disantuni, paling juga begitu kan bahasanya. Kenapa nyantunin yang begitu? Ngapain ngasih kepada orang seperti itu? Padahal kita punya tujuan seperti yang apa di dalam hadis Rasul. Tujuannya supaya menghindarkan orang itu dari berbuat buruk. Ternyata pandangan manusia memandang kita secara zahir bisa jadi memfitnah kita. Tapi menurut Allah itu membuat Allah senang, membuat Allah suka. Seperti halnya ada diriwayatkan Rasul menceritakan tentang seorang wanita pezina. Ia melakukan perjalanan di gurun, di sebuah gurun. Kemudian dia mencari kubangan air, sumur. Mencari sumur, sumurnya ya sumur apa ya? Maksud sumur di situ bukan sumur buatan manusia, tapi sumur alami. Biasanya ada tanah yang berlubang, coakan besar, harus turun dulu, ya. Tapi ada mata air di situ. Kadang di gurun pun ada yang seperti itu, oase. Masuklah wanita tersebut ke dalam sumur itu, dia minum di dalamnya. Ketika dia sudah merasa segar dari hausnya, dahaga, ia naik kembali ke bibir sumur. Ternyata dia melihat ada seekor anjing gurun yang kehausan, lunglai. Sampai-sampai menjilat-jilat tanah. Padahal fata morgana, si anjing melihat itu adalah air. Padahal fata morgana, saking panasnya itu kan seperti endapan air. Itu fata morgana. Sampai dijilat-jilat, padahal nggak ada airnya, itu tanah. Panas, saking panasnya. Si wanita pezina ini merasa empati. Empati itu sayang, kasihan. Dia turun kembali ke dalam sumur itu. Lalu ia membuka khufnya. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, itu namanya khuf. Kalau tidak menutupi mata kaki tidak disebut khuf. Ya, khufain, dua sepatu atau sepasang sepatu yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit seperti sepatu boot. Khuf, tapi ada kalanya juga tidak terlalu keras kulitnya, itu kadang juga lembut. Dia buka khufnya, kemudian diisi dengan air, dia gigit dengan giginya, dia naik dengan perlahan ke atas, ia kucurkan air tersebut ke mulut si anjing. Padahal bukan anjing peliharaan, itu anjing liar. Dikucurkan air tersebut ke mulut si anjing. Kata Rasul, Allah bersyukur kepada wanita tersebut, padahal dia wanita pezina, dan Allah mengampuninya, dan Allah memasukkan dia kelak ke dalam surganya Allah. Al-hadits. Ini ada haditsnya. Artinya apa? Teruslah berbuat kebaikan. Tak perlu kita takut dianggap ria. Ya. Pokoknya sedekah itu fis sirri wal alaniyah dalam Al-Quran.
entah dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan. Dan sodakoh itu macamnya banyak. Nasihat sodakoh, menyingkirkan paku-paku di jalanan sodakoh. Makanya kadang banyak ada orang bertanya, mungkin melihat saya kalau saya jalan kadang ke masjid kemana jalan kaki itu matanya nunduk saja. Kadang nggak ngeh dengan orang-orang di sekitar gitu, kadang nunduk aja. Apa? Barangkali ada paku di jalanan terlihat ya. Pas saya sambil berjalan ke masjid, pulang dari masjid, barangkali saya menemukan paku, walaupun jaraknya dekat, barangkali bisa mengambilnya dan itu menjadi sedekah. Masukkan ke tempat sampah, wadah sampah. Atau ada apapun, ada sampah ya di jalanan, itu yang bisa mungkin kita ambil kemudian masukkan ke tempat sampah, bisa apa saja. Ada batu-batuan yang menghalangi jalanan umum, bisa kita geser ke samping. Dan ada dulu yang mengetahui saya seperti itu sejak saya di pesantren sudah seperti itu katanya. Ya, mungkin ada dulu ustadz yang pernah ke sini manggil minta jadwal ke Umi, nah itu pernah cerita juga Ustadz Badruzzaman. Karena guru-guru kita, para ulama itu seperti itu. Mereka mendedikasikan hidupnya itu untuk manfaat. Catatnya, jika ingin panjang umur dalam sehat walafiat, tekadkan dalam diri kita untuk terus berbuat manfaat dan maslahat untuk hamba-hamba Allah. Tekadkan seperti itu. Jika seseorang dia berazam dan menekankan dirinya ingin terus bermanfaat dan menyebarkan maslahat kepada hamba-hamba Allah, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. So, buktikan deh. Termasuk orang yang berzikir. Termasuk orang yang berzikir. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli tasbihatin inna likulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya bagi setiap kalimat tasbih yang kita ucapkan itu sedekah. Wa likulli tahmidatin shadaqatan. Dan setiap kalimat alhamdulillah itu juga akan dinilai sedekah. Wa likulli takbiratin shadaqah. Setiap kalimat Allahu Akbar, zikir yang dimaksud bukan takbir demo, bukan. Takbir zikir, takbiran. Itu juga sedekah. Wa likulli tahlilatin sedekah. Setiap kalimat la ilaha illallah itu juga sedekah. Maka kalimat ini bisa disedekahkan kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang telah wafat. Seperti halnya doa. Kita mendoakan orang yang masih hidup itu sedekah. Terlebih tanpa sepengetahuannya. Andai pun sepengetahuan dia langsung, itu pun kebaikan dan sedekah. Bahkan ketika tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, kata baginda Rasul, doaul mar'i, ya, doaul mar'i, doa seseorang fi zahril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka itu mustajab. Mustajab. Doanya mustajab. Jadi salah satu kelompok manusia yang mustajab doanya adalah orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Itu salah satu kelompok manusia yang mustajabah. Jadi hadis ini pun salah satu dalil yang menjadi jawaban terhadap fitnah Wahabiyah yang mengatakan tidak ada manusia yang mustajabah kecuali Nabi Muhammad, katanya. Ngapain minta doa kepada orang lain, tidak ada yang mustajabah, katanya. Padahal hadis tersebut tidaklah mempersempit ijabah itu hanya dari Rasulullah, tapi
Salah satu dari dalil tersebut menunjukkan bahwa selain Nabi pun ada yang lisannya mustajabah. Doanya mustajabah. Cari oleh kita. Aktiru, istakthir, perbanyak kata Rasulullah, aktiru. Mencari lisan-lisan yang mendoakan kebaikan kepada kalian. Kemudian doa untuk orang yang telah meninggal itu juga bermanfaat. Maka mendoakan mereka adalah sedekah. Berzikir yang kemudian manfaat zikirnya diperuntukkan untuk orang banyak, itu juga sedekah. Yang manfaat zikirnya diperuntukkan untuk orang yang telah wafat, itu juga sedekah. Berkumpulnya kita di majelis zikir seperti ini, maka manfaatnya bukan hanya untuk kita. Di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah dijelaskan majelis kebaikan termasuk majelis ilmu, majelis zikir, manfaatnya, fadilahnya bisa menjadi payung menaungi lebih daripada 2000 majelis yang ada di sekelilingnya. Tiap rumah ada majelis, artinya ada kelompok manusia. Satu perkumpulan majelis ilmu, majelis zikir seperti ini bisa menjadi payung bagi 2000 lebih perkumpulan di sekelilingnya. Tuh. Lebih, bisa lebih. Maka beruntung sebetulnya ketika kita berada di lingkungan majelis. Beruntung kita dekat dengan majelis. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Ketika didekatkan dengan majelis tapi kita tidak mau duduk berkumpul di majelis tersebut, majelis kebaikan itu, berarti itu adalah orang-orang yang kufur nikmat. Bisa jadi karena memang malas sebetulnya. Banyak alasan ini dan itu padahal malas.